sehingga khatam dan hafaz akan Al-Quran pada umurnya sebelum memayyiz. Dan pada ketika Umar Al-Habib Ali telah sampai 7 tahun, maka hijrahlah ayahandanya yakni Habib Muhammad dari Qasr menuju Makkah Al-Musyarrafah beserta beberapa saudara Habib Ali karena taat kepada suruhan gurunya Sayyid Abdullah bin Husain bin Tahir. Maka timbul dalam khatar hati ayahandanya syak akan tarbiyah pendidikan anaknya Al-Habib Ali. Maka berkatalah Habib Abdullah, janganlah engkau takut akan tarbiyah anakmu. Sesungguhnya akulah yang akan mentarbiyahnya atau mendidiknya. Dan tatkala sampai umur Al-Habib Ali 11 tahun, datanglah dari tangan ayahandanya dia pemain sebuah kabar yang memerintahkan akan dia supaya berhijrah ke negeri Suwun. Maka berhijrahlah Habib Ali bersama ibundanya Syarifah Alawiyah. Di perjalanan tatkala sampai di Masilah, mereka bertemu dengan Sayyid Abdullah bin Husain bin Tahir. Kepadanya Habib Ali belajar beberapa kitab serta mengambil ijazah dan libasul faraqah. Kemudian Habib Ali meneruskan perjalanan sehingga sampai ke negeri Suwun. Dan pada ketika umur Al-Habib Ali 17 tahun, diterimalah sebuah surat dari ayahandanya. Dia memerintahkan Habib Ali supaya berangkat ke negeri Makkah Al-Musyarrafah untuk beribadah haji dan menuntut ilmu di Haramain. Maka pergilah Habib Ali bersama-sama dengan rombongan haji. Dan tatkala sampai di Sahara, terdengarlah suara memanggil akan Habib Ali. Ternyata terlihatlah oleh Habib Ali seorang yang sangat mulia, yaitu Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Aqqas, sehingga bergurulah Habib Ali kepadanya di dalam waktu perjalanannya itu. Sesudah selesai diberilah izin oleh gurunya untuk meneruskan perjalanan, dan berkatalah Al-Habib Abu Bakar Al-Aqqas ketika itu, ziarahlah kamu ke kubur Rasulullah SAW, kalian akan mendapat sesuatu daripadanya. Kemudian Al-Habib Ali beserta beberapa sahabatnya meneruskan perjalanan sehingga sampai ke negeri Makkah Al-Musyarrafah. Ketika itu senanglah hati Al-Habib Ali karena bertemu dengan ayahandanya di Makkah Al-Musyarrafah. Tatkala selesai mengerjakan haji, Al-Habib Ali berkunjung ke Madinah Al-Munawwarah untuk ziarah kepada datunya yaitu Rasulullah SAW dan ke kubur sahabatnya dan ke Baqi Al-Barqad dan Uhud dan lainnya. Dan setelah kembali ke negeri Makkah, maka tiadalah masbul dia kecuali untuk menuntut ilmu. Jadi kesibukan Al-Habib Ali menuntut ilmu kepada para ulama dan fuqaha yang besar pada masa itu seperti Syekh Allamah Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Al-Hasani Asy-Syafi'i, Al-Mahdi dan beberapa gurunya yang lain. Maka tatkala umurnya hampir 20 tahun, datanglah dari hadrat gurunya perintah supaya Al-Habib Ali kembali ke negeri Suwun mengajarkan ilmunya. Maka taatlah Al-Habib Ali akan perintah itu karena disuruh oleh guru, maka Al-Habib Ali taat kepada gurunya. Dan kembalilah ia ke negeri Suwun, dan ketika itu dibukalah akan majelis ilmu dan amal. Maka seketika berdatanglah manusia dari segala jihad hendak menuntut ilmu dan tabarruk kepada Al-Habib Ali ini daripada orang yang awam dan orang yang khawas yang tidak dapat dikira banyaknya. Karena banyaknya thalabatul ilm ini, maka Al-Habib Ali kemudian membangun ribat, yakni yang ia adalah awal-awal ribat yang di Hadramaut. Di dalam ribat ini Al-Habib Ali mengajar murid-muridnya dan menanggung akan keperluan hidupnya. Mereka itu sampai mereka menjadi ulama al-amilin wal awliya as-salihin wal awliya al-muttaqin. Setelah beberapa tahun kemudian Al-Habib Ali membangun pula akan sebuah masjid yang bernama Masjid Ar-Riyad yang di sisinya ada 4 kolam besar. Dan Masjid Ar-Riyad ini senantiasa disebut jemaah salat pada setiap waktu, lebih lagi di bulan Ramadan. Dan setelah dari karangan Al-Habib Ali yakni kitab Al-Futuhatul Ilahiyah fi Sholati ala Khairil Bariyah dan beberapa dewan al-qasaid wal azkar wal ad'iyah. Adapun yang paling terkenal daripada itu yaitu kitab Sintud Durar fi Akhbari Maulidi Khairil Bashari, itu kitab Maulid Al-Habsyi yang kita
kasaman pun mudah-mudahan kita istiqomah untuk mengamalkan maulid al-Habsyi karena faedah fadilat yang luar biasa. Karena kitab ini telah dibaca oleh kebanyakan manusia daripada Sadatin al-Alawiyyin dan daripada muhibbin dan masyhur di berbagai negeri yang amat jauh. Sahzan diwafatkan al-Imam al-Kamil Al-Habib Ali bin Muhammad bin Nasir al-Habsyi pada waktu zuhur hari Ahad ke-20 daripada bulan Rabiul Awwal Rabiul Tsani. Jadi awal Habib Ali itu hidup 20 daripada bulan Rabiul Akhir tahun 1333 daripada Hijratul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ini 110 tahun sudah jadi wafat. Maka berdatanganlah daripada segala negeri menuju Sibut untuk menyaksikan jenazahnya yang mulia ini, dan dikuburkanlah jasad yang mulia ini pada waktu Ashar hari Isnin ke-21 daripada bulan Rabiul Tsani. Maka dibangunlah dati kuburnya sebuah kubah yang masyhur diziarahi oleh manusia daripada orang yang khawas dan awam. Dan sesudah wafatnya Habib Ali meninggalkan akan beberapa orang anaknya, yaitu Abdullah dan Muhammad dan Ahmad dan Alwi dan Khadijah. Sadan dalam setengah wasiatnya Habib Ali telah menunjuk Al-Habib Muhammad menjadi khalifah dan pengganti daripada Al-Habib Ali ayahdanya. Diriwayatkan pula bahwa Al-Habib berkata kepada sahabatnya Salim bin Muhammad, ketahuilah orang yang ditanggung oleh Habib Habib Ali hidupnya pada setiap hari tidak kurang dari 150 orang. Tanggungan Habib Ali setiap harinya 150 orang yang sidin tanggung, yang sidin bari makani. Dan tiada termasuk tamu dan penziarah yang datang sesudah Isya. Diriwayatkan pula bahwasanya pada Khamis akhir daripada bulan Rabiul Awwal, Al-Habib Ali mengadakan pembacaan maulid, dan datanglah hari itu para ulama dan umara daripada orang yang awam dan khawas dari berbagai negeri, sehingga negeri Sibut penuh dengan manusia. Maka sebagian dari umara merasa sak dan khawatir dan berkata, wahai Habib Ali, telah datang manusia dari berbagai negeri, bagaimanakah untuk melayani mereka? Saking banyaknya orang, jadi umara itu rasa khawatir sedikit tentang jamuan, cukup kada, perasaan khawatir. Maka berkatalah Habib Ali, hendaklah kalian sambut mereka dan bukalah pintu rumah kalian untuk mereka, dan akulah yang menyediakan segala keperluan mereka, dan Allah yang memberikan rezeki kepada mereka semua. Dan sedangkan daripada tabiatnya radhiyallahu itu suka umul, yakni tidak suka masyhur, pada suka terkenal, tidak suka umul dan suka berkhalwat. Telah berkatalah Habib Ali radhiyallahu, sesungguhnya aku tidak suka disambut dengan kerumunan orang banyak, yang aku suka aku sendiri beserta Tuhanku. Dalam ziarah Bukit Harim aku bermaksud tiada seorang pun yang mengetahuinya, tetapi orang telah berdatangan dari segala negeri menyambutku. Ketahuilah, jikalau aku terkhatar untuk berjalan ke arah lain, maka seluruh alam akan turut bergerak sehingga terkumpul manusia yang sangat banyak yang tiada pernah terjadi sebelum ini. Karomah daripada Habib Ali, masyaallah, luar biasa. Mudah-mudahan kita dapat syafaat sidin. Amin. Karomah kemuliaan yang Allah Ta'ala beri sesuai dengan amal yang sidin, dengan gawian sidin, dengan pekerjaan sidin, sehingga kekuatan takwanya Habib Ali luar biasa, sehingga diberikan Allah Ta'ala karomah kemuliaan tersebut. Aku tidak ingin seorang pun menyambut dan memuliakanku, akan tetapi itu adalah kehendak Allah Ta'ala, dan aku tiada mampu menolak ketentuannya itu. Artinya Allah Ta'ala berkehendak menyambut Habib Ali nanti itu sedikit kata berkehendak. Ada kita ada yang berkehendak disambut ya Allah, ada kita yang berlain dari Allah Ta'ala. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu sangat mahabbah kepada Rasulullah. Telah diriwayatkan oleh Syekh Al-Alim Al-Allamah Al-Muhaddis Yusuf bin Ismail Al-Nabhani dalam kitab Jami'u Karamatil Awliya, bahwasanya para ulama telah ittifaq bahwa Al-Habib Ali adalah seorang yang paling mahabbah kepada datunya. Luar biasa, makanya diberikan karamah kemuliaan pada masa ini karena seluruh waktunya habis waktu ini digunakan dalam memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membaca selawat kepadanya dan mencintai kepada Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setengah daripada tabi'atnya radhiyallahu sangat mencintai para ulama dan thalabatul ilm. Telah berkata radhiyallahu aku menjunjung tinggi para penuntut ilmu di atas kepalaku. Jika aku bertemu mereka yang membawa kitabnya, aku sangat ingin mencium dahi mereka itu. Artinya saking mulianya bertabat orang menuntut ilmu. Jadi orang menuntut ilmu bertabat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalil ya rafa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Dan berkata pula hal-hal tiada yang lebih membuat Nabi gembira daripada orang yang menyampaikan dan mengamalkan dan menyiarkan ilmu pengetahuan tentang agama. Adapun contohnya daripada wasiat dan perkataan Al-Habib yaitu, wahai manusia, jikalau engkau lihat dirimu, jikalau kita lihat diri kita masing-masing, ujar Al-Habib Ali di wasiat sidin. Mudah-mudahan manfaat bagi kita sebentar, terutama ulun pribadi dan keluarga. Wahai manusia, jikalau engkau lihat dirimu suka kepada kebajikan dan ada himmah untuk beramal, itulah pertanda bahwasanya engkau termasuk ahlul khairi, termasuk orang yang ahli kebaikan. Apabila di dalam hati, dalam dirimu ada himmah untuk berbuat kebaikan, beramal, itu tandanya kita termasuk orang yang ahlul khairi. Dan berkata radhiyallahu tanda dikabulkan sesuatu amal, yaitu jika Allah melindungimu dari kesalahan. Dan berkata radhiyallahu jikalau seseorang punya himmah untuk hadir di dalam majlis zikir dan di hatinya itu ada merasakan menyesal, hadir di majlis ilmu ada rasa penyesalan, maka katakanlah ia orang. Jikalau seseorang punya himmah untuk hadir di dalam majlis zikir dan di hatinya itu ada merasakan menyesal, maka katakanlah ia orang yang termasuk ahlul khair. Telah berkata radhiyallahu hilangnya perasaan nikmat di dalam berbuat taat adalah ada. Kita beribadah ada merasakan nikmat sama sekali. Pikiran kita, hati kita ada merasakan ketenangan di dalam beribadah atau taat kepada Allah. Itu adab di sini. Dan merasakan maksiat sebagai nikmat adalah adab yang lebih besar lagi. Merasakan maksiat sebagai nikmat ada yang tadi merasakan taat di dalam hati itu. Dan telah berkata radhiyallahu jikalau seseorang kamu kematian anaknya, maka kamu berduka cita dan menangis, dan jikalau hilang hartamu, kamu juga berduka cita. Jangan Ali. Tetapi jika ia terlepas dari majlisul khair, majlis kebaikan, sebagaimana alhamdulillah artinya di mana ada majlis tempur umur, ada sehat hadiri ya, jangan sampai tertinggal barang seminggu sekali. Ada kawa seminggu sekali, setengah bulan sekali. Ada kawa setengah bulan sekali, 3 minggu. Ada kawa 3 minggu sebulan sekali. Barang asa jangan ada datang buat kita di majelis ilmu. Jangan sampai sekalipun kita sudah beritahu guru. Jikalau seseorang kamu kematian anaknya, maka kamu berduka cita dan menangis, dan jikalau hilang hartamu, kamu juga berduka cita. Tetapi jika ia terlepas dari majelis yang dapat mengangkat derajatmu, kamu tidak berduka cita sedikit pun. Dan telah berkata radhiyallahu, jikalau aku mendengar maqam atau hal seseorang wali, maka aku senantiasa minta doakan kepada ibuku supaya aku diberi maqam dan hal seperti mereka itu, dan ibuku pun mengangkatkan tangannya serta berdoa untukku. Dan telah berkata radhiyallahu, dakwahku akan tersebar di seluruh alam ini, adapun maulidku akan tersebar di tengah manusia dan akan mengumpulkan mereka itu menuju Allah dan akan membawa manusia itu dicintai Nabi. Jikalau seseorang kamu menjadikan maulidku sebagai wiridnya ataupun menghafazkannya, maka sir dari Rasulullah akan nampak di dalam dirinya. Adanya sintu turur akan menyempurnakan kekurangan orang di zaman akhir. Sangat menyukai maulidku, Nabi sangat menyukai maulidku,
Dan setiap kali maulidku dibaca terbuka pintu ittisal kepada Nabi SAW bagiku, karenanya dengan berkat maulid dari pintu ittisal itu terhubung kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi sangat senang kepada maulid Al-Habib Ali ini. Adapun setengah karamahnya, Al-Habib Ali Muhammad bin Nasir Al-Habsyi adalah diriwayatkan bahwasanya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Nasir Al-Habsyi berkata, tatkala ayahandanya Habib Muhammad bin Nasir Al-Habsyi wafat, sesudah itu saudara Al-Habib Ali musyawarah dalam membagi harta warisan. Bila mama dan abah di antara meninggal pasti ada warisan, tak masalahkan atau sedikit tergantung kepada harta yang dimiliki. Dan salah satu daripadanya tongkat ayahandanya, ada peninggalan tongkat. Al-Habib Ali berkata, tongkat ini adalah bagianku. Mewaris tongkat saja, kita mewaris tongkat, kalau bisa tongkat kira-kira apa enggak? Ada payu, tongkat dijual ya Allah. Maka beberapa saudaranya berkata, tidak kami serahkan kecuali sesudah diundi, sebab setiap yang engkau pilih pastilah ada sir di dalamnya. Setiap pilihan Al-Habib Ali pasti mengandung rahasia. Kemudian mereka mengundinya, tetapi selalu nama Al-Habib Ali yang keluar itu. Dan setengah daripada karamahnya radhiyallahu anhu diriwayatkan ketika Al-Habib Ali sedang mengajar di hadapan beberapa muridnya, datanglah beberapa orang hasad menghadap petunjuk di dekat gudang makanan untuk pembacaan maulid yang hampir dilaksanakan, padahal tempat itu tidak berisi sesuatu jauh. Maka berkatalah mereka, bagaimana ini Al-Habib Ali tiada punya sesuatu padahal pembacaan maulid sudah dekat. Ada persiapan apa-apa jadi kita doang atau merasa apa namanya segugup hati, khawatir atau tidak, kalau tidak ada cukup. Tapi insyaallah berkat Al-Habib Ali karomahnya luar biasa. Kemudian mereka tertawa-tawa sambil memeluk Al-Habib Ali dan hasad tadi pada petunjuk Al-Habib Ali. Ya Allah, zuriyat Nabi sudah jelas, apalagi kita awam ini sama-sama kita diisi kesalahan dan kehilapan. Maka ini zuriyat Nabi yang satu juzuk, ya Allah, Nabi kita Muhammad SAW. Maka dengan tiba-tiba Al-Habib Ali memanggil katibnya, tukang catat, berapa nasi yang masuk sudah? Ya Allah, tukang catat. Yakni Syekh Bakran, dan menyuruhnya menulis beberapa bait qasidah. Wa man adana wa rabna asluhu yadiyat yusibu aqlu khalal. Maka terdengarlah orang yang bersuara sangat nyaring dan berteriak kesakitan ketika dibaca qasidah itu tadi yang disuruh Habib Ali menulisnya. Maka orang yang hendak mengetahui apa yang terjadi tetapi tidak diberi izin oleh Habib Ali. Kemudian Habib Ali meneruskan qasidahnya itu dengan katanya, banaqra'il baba wal maula alaihi al-'ataya yu'ti jami'al amal. Ketika selesai perkataan itu, hadirin diberi izin melihat orang yang berteriak tadi. Ternyata terlihat dua orang laki-laki, salah satunya telah mati. Nah, hasad sedih. Zuriyat Nabi dimusuhi, ya Allah. Dan yang satunya lagi buta, kedua matanya tidak bisa melihat lagi. Maka takjublah orang karena kejadian itu. Sedangkan Al-Habib Ali menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, mensiarkan, melanjutkan daripada perjuangan Nabi. Alhamdulillah kita sini berkat daripada Al-Habib Ali sebesar. Mudah-mudahan kita dapat karamah dan berkat sini dunia dan akhirat, dan dapat syafaat daripada Nabi kita SAW, berkat maulid Sintus Dorol atau maulid Al-Habsyi. Tetapi lebih takjub lagi mereka itu ketika melihat gudang itu penuh dengan makanan yang bermacam-macam. Beberapa waktu datanglah orang yang buta itu menghadap Al-Habib Ali dan berkata, wahai Al-Habib Ali, doakanlah hamba supaya dapat melihat lagi. Maka berkatalah Al-Habib Ali, as-sahmu idha kharaja min al-qawsi lam yurad. Di dalam al-hadis al-qudsi Allah berfirman, man adani waliyan faqad adantuhu bil harbi. Jadi bila memusuhi wali, kemusuhan melawan Allah Ta'ala. Dan setengah daripada karamahnya Habib Ali yang paling besar yaitu melihat Rasulullah SAW ya qadatan, mengkayakikan ya qadatan, ya Allah,
melihat batang hidungnya, melihat matanya, melihat dahinya, melihat kaningnya, melihat telinganya. Itu alif-alif sudah lewat Nabi kita Muhammad SAW. Asy-Syaikh Asy-Syahrani berkata, dia adalah nikmat yang paling besar diberikan Allah kepada hambanya di dunia, lebih besar daripada melihat Rasulullah SAW yang mawatan. Dan seseorang yang diberi nikmat bertemu dengan Rasulullah dan dapat berbicara dengan Rasulullah terkecuali telah melalui berpuluh ribu maqam qawaliyan. Hanya kawan. Masyaallah, kita berharap kepada orang-orang saleh dari kesepakatan. Kalau mengharap amal ibadah kita rasa ada cukup membawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengharapkan syafaat Nabi Muhammad, mengharapkan syafaat wali-wali Allah taala, dan mengharapkan syafaat daripada anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah, yang pada akhirnya mendoakan kepada kita saat waktu di dalam kubur. Berpuluh ribu makam kawalian pada bawahnya masa tinggi hingga sanggup. Dan ahli-ahli telah diberikan makam tersebut, yakni melihat wajah Rasulullah yang qawwatan di dalam banyak kesempatan dan waktu karena mahabbah dan syauqnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah sahabat Muhammad singkat. Mudah-mudahan kita diberikan Allah manfaat, diberikan Allah Ta'ala maunah, diberikan Allah Ta'ala hidayah taufik, dan diberikan Allah Ta'ala akhir daripada umur kita husnul khatimah bi ghairi hisab.